Hola, 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 buenos días, buenos tardes, buenas noches, bienvenidos seputar sepak bola Spanyol. Putar sepak bola Spanyol khusus membahas Liga Spanyol dan Timnas Spanyol. Famos La Liga, FIFA Espanya. Mantap. Mantap. Apa kabar, Bro? Baik, kan? baik. Kita lanjut lagi nih, Bro. Oke. Pokoknya sebelum lanjut, jangan lupa kita nggak pernah bosan-bosanin untuk teman-teman amigos semua. Karena kita disponsori oleh Hotel Grand Kota Bintang di Bekasi, Red Doors ya. Red Bro? Doors. Pokoknya gampang banget aksesnya. Kalau kawan-kawan mau nginep di Bekasi, daerah sekitarnya, nginep di Red Doors. Iya, Udah murah ya kan. Iya, kalau kemalaman atau lagi capek atau lu pengen Atau mampir, acara dinas kantor lah, yoi, atau bener. apalah pokoknya. Acara kantor kalau ada di daerah Bekasi bisa lah. Red Doors, Grand Kota Bintang Bekasi hadir sebagai pilihan penginapan yang menghadirkan kenyamanan layaknya berada di rumah sendiri. Setiap ruangan didesain bersih, rapi, dan nyaman sehingga membuat tamu betah untuk beristirahat setelah beraktivitas. Fasilitas yang tersedia pun lengkap dan sesuai kebutuhan, mulai dari kamar ber-AC, wifi gratis, hingga perlengkapan tidur yang terjaga kebersihannya. Didukung dengan pelayanan staf yang ramah dan sopan, pengalaman menginap menjadi lebih menyenangkan dan penuh kesan. Hotel ini cocok bagi Anda yang mencari ketenangan, kenyamanan, serta kemudahan akses di kawasan Bekasi. Kami tunggu ya, sampai jumpa. Kota bintang selamanya dijual. Red Doors yang memakai jiwa. Red Doors yang memakai jiwa. Nah kali ini kita ngebahas apa lagi nih, Bro? Baik, jadi yang menarik nih bro di Liga Iya. Spanyol Hmm. akan seperti apa nih Liga Spanyol setelah ditinggal oleh Lionel Messi dan Ronaldo bro. Kalau- Ya kan kita tahu nih selama ini kan Liga Spanyol terkenal karena dua alien ini bro, Iya betul. dua god ini nih. Iya, gua. Nah sekarang tanpa dia, tanpa mereka berdua, menurut lu akan kayak gimana nih Liga Spanyol bro menurut lu? Kalau menurut gua sih, kalau dibilang membosankan atau tidak seru, menurut gua nggak sepakat ya. Iya iya, Karena faktanya perkembangan timnas Spanyol, buktinya kan kemarin juara Euro kan, benar. iya kan? Iya. Padahal kalau mau boleh tahu, Spanyol nggak difavoritkan kan Benar. kemarin kan. Dan itu semakin membuktikan bahwa Liga Spanyol nggak terpaku dengan Lionel Messi dan Ronaldo Ronaldo. sentrisme, Iya. Cristiano Ronaldo lebih Iya. tepatnya. Lebih permainannya lebih terbuka, pertandingannya lebih intens gitu Iya. kan. Bahkan El Clasico pun jadi semakin panas juga kok, Bro. Benar. Ya kan? Bahkan banyak pendatang kayak Mbappe datang ke Real Madrid walaupun dia belum bisa dapat gelar juara ya kemarin. Yang menarik tuh kemarin kan kayak Girona tuh tau bus, langsung di atas tuh gue sampai walaupun gue ngefans sama Girona ya, gue ngefans sama klubnya lain, gue bilang Girona juara nih nggak apa-apa nih, gue ikhlas dah kali ini. Ada seperti puncak klasmen ya? Iya sempat bicara klasemen, akhirnya mau Itu di akhir singkir dia. dua musim yang lalu ya. Iya iya. 2003. Ya tapi kan itu kejutan. Kejutan, ya kan? jelas. Setelah nggak ada dia berdua itu kan Girona naik kan. Dan kejutan lagi kemarin kan Copa del Rey yang juara Atletico Iya Bilbao. Bilbao. Ya nggak? Tapi kan Nggak makin nunjukin kalau ya nggak selalu Barca, nggak selalu Real Madrid. Walaupun nggak ada Ronaldo dan nggak ada Messi, Spanyol tuh menarik buat ditonton. Betul bro. Jadi maksud gua dan Liga Spanyol itu nggak kekurangan bintang-bintang muda kok. Ya nggak? Banyak. Banyak kan. Tadi kan sebelumnya kita pernah bahas itu ya. Ya sebelumnya kita pernah ngebahas itu tentang pemain-pemain muda berbakat yang bukan dari Barcelona dan Ya. Real Madrid kan. Di Barcelona pun selain Lamine Yamal juga ada Gavi. Kan? Gavi. Ada Gavi di Real Madrid ada Vinicius Junior. Ada Endrick. Ya, Vinicius Junior itu sebenarnya pemain bagus, Bro. Tapi kalau lagi vlog, dibulinya habis-habisan, Bro. Gua kadang suka nggak habis pikir yang kayak begitu-gitu. Kadang ultras di Indonesia nih, jangan kan di Indonesia, di dunia nih kadang ngeliat pemain bintang nggak peak performance langsung dibully apa Ya, gitu. Maksud gua mau ngapain gitu. Tapi dari sini kan menarik bro. Jadi kan orang-orang bertanya-tanya setelah nggak ada Messi sama Ronaldo, siapa nih yang bakal nongol ya kan? Iya. Makanya setelah itu kan orang berpikir siapa nih generasi emas berikutnya nih di
sepak bola Spanyol lah. Makanya Betul, kan betul. kayak lu bilang tadi nongol tuh Vinicius Junior, Yes. ada Jude Bellingham, ada Lamine Yamal, ada Pedri, ada Gavi ya kan. Terus ada sekarang ada Frenkie de Jong, ada Miguel Gutierrez ya tadi kita pemain muda, salah satu pemain termuda berbakat dari Spanyol ya kan. Iya, betul. Jadi kayaknya persaingannya malah makin seru bro. Ada anak pemain muda, talenta-talenta baru, Iya. pemain top baru yang masuk di Liga Spanyol kayak tadi bilang siapa? Diego Lopez. Ya. Apa yang pemain Real Zaragoza yang tadi yang gue sebut ya kan. Pokoknya kalau lo nonton sebelum episode ini, lo nonton kita ngebahas pemain-pemain muda berbakat ya. Itu di luar papan atas Liga Spanyol ya. Karena menurut gue melihat walaupun tanpa Messi dan Ronaldo, Liga Spanyol justru menurut gue makin menggairah bro. Ya. Karena apa? Dengan adanya begitu lebih kompetitif kan. Jadi dengan adanya kompetitif, tinggal bagaimana klub-klub kayak Atletico Madrid, Real Sociedad, Athletic Bilbao, ya kan, bahkan Valencia sekalipun atau Real Sociedad bisa mengambil keuntungan itu, bro. Iya. Karena menurut gua mereka udah masa tua juga kan, kayak si Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kan. Iya benar. Sedangkan pemain La Liga itu kan akan terus berkembang dan terus bertambah kan. Begitu, bro. Nah, menurut lu gimana? Sepakat nggak dengan pendapat gua atau lu ada pendapat lain, bro? Ya iya maksud gua ya kan ini jadi kasih kayak ruang baru buat pemain lain buat buat jadi sorotan di La Liga ya kan. Jadi nggak selalu Messi, nggak selalu Ronaldo. Jadi orang sekarang bisa ngelihat ini sepak bola Spanyol nggak cuma 2 klub itu gitu. Yes. Dengan kita bisa ngeliat kayak tadi kita bilang tadi kan apa ya juara Copa siapa, ada klub-klub yang baru nongol malah jadi dia bisa naik ke Big Five, Yes. bahkan hampir jadi juara La Liga. Yes. Jadi perkembangan ini sebenarnya malah bikin sepak bola Spanyol jadi menarik. Yes. Kita jadi nggak pasti nih siapa nih bakal jadi juara karena ada kemungkinan klub-klub di luar Real Madrid dan Barcelona itu bisa juara Liga Spanyol, bisa juara La Liga gitu. Jadi yang nonton pun sekarang jadi akan lebih excited gitu buat ngeliat Liga Spanyol lagi karena dulu pun menurut gue ketika belum ada Messi dan Spanyol pun gue nonton Liga Spanyol udah menarik. Messi dan Ronaldo. Messi dan Ronaldo tuh gue gue udah senang nonton Liga Spanyol dulu sebenarnya zaman 90-an itu gitu. Dan adanya Ronaldo Messi emang mengubah sepak bola Spanyol aja karena semua mata tuh ke arah mereka gitu kan. Mungkin kayak Liga Italia kan udah mulai tenggelam tuh. Liga Spanyol malah makin naik. Walaupun ada Premier League, Liga Spanyol nggak kalah jadi sorotan tuh bro. Gara-gara adanya 2 orang itu. Betul, tapi dan kehilangan dia nggak berarti Liga Spanyol jadi jelek juga, malah jadi tempat yang apa ya lebih kompetitif lah menurut gue lah sekarang. Tapi menurut gue juga sebelum ada Messi Ronaldo waktu itu main di La Liga ya, setidaknya dulu kan ada perdebatan panas tuh perpindahan Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid. Itu belum lagi Zidane versus Figo dulu kan, belum lagi ada Rivaldo segala macam. Bahkan Patrick Kluivert pun pernah main di Barcelona. Memang kalau gue akuin Patrick Kluivert bagus di Barcelona sebagai pemain, tapi sebagai pelatih timnas Indonesia ya gue tetap. Tapi kembali lagi ke sepak bola Spanyol bahwa dulu tuh di Liga Spanyol lu nyepet-nyepet aja lu. Ya, pokoknya di Liga Spanyol itu kan banyak kiper-kiper bagus juga kan. Banyak. Casillas, Santiago Canizares ya kan. Dulu ada ya Victor Valdes masih so-so lah menurut gua. Di antara jago apa Blunda masih seimbang. Iya soalnya dia tuh gimana ya lu main di depan lu tuh main bintang semua gitu kan. Jadi tantangan lu itu kurang ini. Makanya orang banyak meragukan kapasitas dia karena itu gitu kan. Iya, tapi secara tanpa ada Cristiano Ronaldo, gua mau menyampaikan ke para amigos ya. Para itu artinya untuk amigos itu teman-teman kan. Nah, ini artinya apa? Perkembangan liga secara keseluruhan, branding dan pemasaran La Liga ini sebenarnya bagus sih buat pemasaran global. Karena mereka berusaha keras untuk konsep yang berbeda ya kan. Nggak cuma sekedar 2 Messi sama Ronaldo tapi fokus pada kualitas sepak bola, rivalitas antar klub dan sejarah klub. Itu branding dan pemasaran Liga Spanyol. Ya kan, La Liga lebih tepatnya. Tidak ada dampak buruk pada penonton menurut klaim Liga ya. Karena apa? Petinggi La Liga seperti MD mereka di India nih, MD Men's Director ya kan, Jose Charles bilang mengklaim bahwa kepergian Messi dan Ronaldo tidak memiliki dampak buruk yang signifikan pada jumlah penonton atau viewership mereka. Liga terus beradaptasi dengan platform digital dan strategi pemasaran. Ini
Ini kata ini ya Jose Cacasa ya yang di India ya. Menurut gue sih ya nggak mungkin dia bohong lah. Maksud gue itu kan ngomongin statistik. Iya. View itu kan bisa dilihat. Siapa aja bisa ngeliat view. Kemarin tuh Liga itu view-nya seperti apa, sebanyak apa itu bisa dicek. Jadi kalau dia level MD kayak dia di tinggi La Liga kayak dia nggak pasti ngomongnya valid lah. Nggak mungkin dia bohong ya kan. Jadi ini juga buktiin kalau Liga Spanyol itu nggak menurun. Walaupun udah tinggal oleh dua aliennya mereka gitu. Yo betul. Jadi ibaratnya gini loh, tanpa Ronaldo dan Messi, bagaimanapun tiap musim ada orangnya, tiap orang ada musimnya. Benar. Jadi jangan terpaku dengan Messi Ronaldo. Wah, kata orang-orang yang haters La Liga, wah, nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo, nggak seru, nggak juga. Kalau lo nonton antara Sociedad, Atletico Betis atau Athletic Bilbao di luar Clasico ya, itu cukup seru. Seru, menarik. Ya bahkan orang yang nggak pernah tahu deh Girona ya kan. Emang dia nggak juara nggak kayak Deportivo lah Corona tahun 2000 sampai 2001 itu kan musim itu kan. Tapi setidaknya bikin kejutan. Apalagi dulu menghasilkan striker namanya Artem Dovbyk yang pindah ke AS Roma, pemain Ukraina itu. Kalau amigos semua pada tahu dan pecinta ultras Liga Spanyol pada tahu, nah itu. Jadi jangan asal sembarang ngomong, wah La Liga tanpa Ronaldo dan Messi nggak seru. Untuk itu malah makin seru sekarang jadi apa liganya jadi lebih kompetitif. Jadi kayak tadi yang gue bilang, semua klub sebenarnya punya peluang untuk bisa istilahnya untuk ngelewatin tuh Barca dan Real Madrid gitu. Makanya kita hadir sebagai seputar sepak bola Spanyol. Buat apa? Buat menghidupkan kembali semangat La Liga Spanyol dan pecinta timnas Spanyol kan banyak di Indonesia. Nggak cuma pas Piala Dunia 2010 mereka juara kan, 2008 Euro juara sama Euro 2012 juara. Tapi bagaimana sekarang dengan komposisi pemain Spanyol ini semakin merata dan diisi pemain muda. Pemain mudanya banyak banget Justru nilai plus tanpa ada Ronaldo dan Messi adalah pemain-pemain Spanyol bibit-bibit muda lahir. Dan kita bisa tahu gitu. Dan dia kayak ngasih legacy gitu ke pemain muda. Iya kan? Karena kan memang selama ini emang Spanyol sering banget ngadain pemain-pemain muda yang berbakat. Betul. Iya kan? Kayak dulu lah, siapa sih nggak kenal sama Pangeran Bernabeu, ya kan? Kalau Gonzales ya nggak? Ya, yang mirip gue lah ya. Ya kan, terus sekarang ada si Pedri lah, ada si Gavi lah, ada Lamine Yamal lah. Iya. Banyak lah gitu kan, pemain muda dari Spanyol yang gue yakin sih ke depan malah masa depan timnas Spanyol akan cerah karena liganya makin kompetitif. Betul. Dan pemain muda makin banyak dapat kesempatan untuk bermain di La Liga gitu. Betul, sepakat bro. Ya udah. Jadi kita udah cukup sekian akhirin aja karena ngebahas benarkah Liga Spanyol tanpa Messi dan Ronaldo membosankan. Faktanya memang tidak gitu, dan kita lihat aja nanti keseruan La Liga dan timnas Spanyol nanti dalam di FIFA Matchday segala macam lah ya. Terima kasih semuanya. Muchas gracias amigos y ultras sudah menonton seputar sepak bola Liga Spanyol. Seputar sepak bola Spanyol ya kan? Hasta luego, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.